Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti SPD, peserta uji kinerja pada program piloting PPG dalam jabatan tahun 2024 tahap 1 untuk guru tertentu di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 249022495061 dan nomor UKG 2015 001 90 650. Saya mengajar di SDN Situ Daud 02 di Kecamatan Tanjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di suasana pagi yang cerah untuk mulai pembelajaran. Sebelum kita belajar, siapkan diri dulu untuk berdoa, tapi pertama dengan gerakan dulu ya, dengan gerakan supaya nanti tangannya tidak kaku saat belajar atau menulis. Sok nyanyikan yang lagu tangan kanan dan tangan kiri yang digerak-gerakkan. Oke, 1, 2, 3. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dilipat, siap berdoa. Silakan pimpin doa hari ini. Duduk siap berdoa, mulai. Tadi aku absen dulu ya. Aira Zahra, Amira Daniatur Rahman, Keisa Jarat, Muhammad Arjani Pratama, Muhammad Arga Saputra, Muhammad Azril Maulana, Siti Fatimah Azhara, Zahra Nisrina Adunia. Oke, masuk semua ya? Semua, alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Semua berdiri. Ya, semua berdiri. Oh, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Ada berapa sila? 5. Ada berapa sila? 5. Nah, kemarin kita belajar tentang Pancasila yang ada sila 5 ya. Silanya ada 5. Coba sebutkan. Sila yang pertama. 1, 2, 3, Persatuan Indonesia. 4, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kemarin yang sudah kita pelajari yaitu Pancasila. Ada 5 sila. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang perumusan dasar negara atau perumusan Pancasila. Sebelum menjadi Pancasila yang sekarang, kita akan pelajari perumusannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini tujuannya adalah bahwa kita harus mengetahui bagaimana perumusan Pancasila oleh tokoh-tokoh pahlawan kita di masa yang lalu menjadi Pancasila atau dasar negara yang sekarang. Kemudian nanti kita akan tujuan belajar hari ini kita akan mengetahui tokoh-tokoh siapa saja yang mempunyai gagasan atau ide membuat dasar negara Pancasila. Kemudian ada rapat panitia 9 ya. Nanti mengesahkan tentang apa saja dan anggota-anggotanya. Oke, kita lihat dulu video. Silakan kalian perhatikan. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPU-PKI. Sidang pertama BPU-PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPU-PKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Amikus Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Aan Marwis. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodinjo, dan Teuku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian permukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahir Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPU-PKI tanggal 1 Juni 1945.
Nah, itu tadi adalah cerita ya, cerita atau tentang perumusan negara atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, silakan kalian buka buku yang sudah ada di depan di halaman 8 sampai halaman 8 sampai halaman 12 ya. Nah, nanti akan ibu kasih soal dari video ini. Nah, tadi tentang peristiwa apa yang ada di video tadi? Peristiwa tentang apa? Perumusan Pancasila. Kemudian siapa tokoh-tokoh yang ada di video tadi? Terus Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo, Mr. Supomo. Nah, ketiga tokoh tersebut adalah perumus apa? Perumus Pancasila. Kemudian bagaimana di dalam video tersebut awal cerita tentang perumusan Pancasila? Tadi masih ingat? Bagaimana? Bagaimana tadi perumusan Pancasila dibuat? Jadi sebelum sidang atau pada saat sidang BPUPKI. Nah, yang menggagas pertama kali siapa? Soekarno apa Mr. Muhammad Yamin? Ya, Pak Muhammad Yamin. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini gagasannya apa saja? Dia di halaman 9. Gagasan asas tentang dasar negara dari Pak Muhammad Yamin apa saja? Kebangsaan, peri Ya. kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Apa tadi? Dari Bapak Muhammad Yamin, asas apa saja? Ada 5 asasnya. Coba disebutkan. Peri kebangsaan, Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kerakyatan, satu lagi, kesejahteraan rakyat. kesejahteraan Rakyat. rakyat. Nah, itu adalah ide atau gagasan tentang rumusan Pancasila dari Bapak Muhammad Yamin. Nah, dari tokoh yang kedua. Dari tokoh yang kedua siapa? Mr. Supomo. Apa saja? Apa saja itu gagasannya? Apa saja? Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, Musyawarah, lahir batin, musyawarah, musyawarah, satu lagi apa? keadilan rakyat. Keadilan. Rakyat. Kemudian di tokoh yang Bapak Insinyur Soekarno apa? Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Ya, kebangsaan Indonesia. Yang kedua apa? Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Internasionalisme. Internasionalisme atau Atau peri kemanusiaan. peri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga apa? Mufakat demokrasi. Mufakat atau Demokrasi. demokrasi. Yang
ini nah, ini adalah Bapak Muhammad Yamin. Lihat di gambar yang di halaman 9 ya. Nah, ini adalah Bapak Muhammad Yamin, penggagas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Bapak Mr. Supomo. Ya, beliau ini adalah penggagas apa? Persatuan, kekeluargaan dan keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir ada Bapak Insinyur Soekarno. Beliau yang menggagas apa saja? Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ketiga tokoh ini yang menggagas apa? Pancasila. Nah, yang ketiga ini ada salah satu tokoh, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang merumuskan atau menggagas sebuah dasar negara dengan nama Pancasila. Panca artinya berapa ini? 5. Kalau sila tadi asas. Jadi asas atau 5 asas atau 5 dasar. Coba silakan ditempel dulu, ini yang mana nih? Ini yang mana? Bapak Muhammad Yamin tadi yang mana? Coba silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, silakan. Tempel di sana. Ya, boleh. Kemudian Mr. Supomo yang mana? Ini apa ini? Ini. Siapa yang mau tempel? Adil. Ini punya dulu. Iya, boleh. Berarti ini di Bapak Insinyur Soekarno. Silakan ditempel di mana? Supaya lebih kenal dan hafal. Tenang dulu. Ya. Dr. Rajiman Weddianingrat membentuk panitia kecil yang bertugas untuk memeriksa dan menggolongkan usulan-usulan semua orang atau yang ke panitia kecil itu dengan panitia 9. Coba sebutkan anggota-anggota panitia 9. Bapak Insinyur Soekarno, ya, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Mujahid, Abi Kusno, Cokro Suryo, siapa lagi? Kiai Haji Wahid Hasim, Alexander Aziz Marani. ya, dan Bapak aja Mas Agus Salim. Ada 9 ya. Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Suryo, Abdul Kahar Mujahid, kemudian ada Muhammad Yamin, Ahmad Ramis dan Haji Agus Salim. Nah, ke-9 anggota BPUPKI ini mengumpulkan gagasan setiap orang, ya. Karena di sini ada 3 gagasan, ini disebut 3 sila, ya, atau
hasil rancangan dari atau hasil rumusan dari panitia 9 itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang sekarang kita bacakan kalau setiap hari Senin itu pada satu acara kita bacakan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ada berapa alinea? Ada berapa alinea Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar? Ada berapa? Tuh. Ada 4. Di mana alinea keempat tersebut berbunyi apa bunyinya? Bunyinya? Coba sebutkan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena Indonesia itu ada banyak agama, ada berapa? Ada berapa agama di Indonesia? Ada 5. Coba agama apa saja? Jadi Islam dulu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Ya, kalau Konghucu dulu belum diakui ya, Konghucu diakui baru sekarang. Nah, karena sila yang pertama itu hanya dikhususkan bagi agama Islam saja dengan bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Indonesia itu ada banyak agama ya. Jadi tokoh-tokoh nasional tersebut ada yang kurang menyetujui ya, karena itu ditujukan hanya untuk agama Islam saja ya. Jadi kemudian pada tanggal berapa dibentuk lagi apa? Dibentuk lagi rapat ya, kayak semacam rapat gitu yang isinya nanti supaya dasar negara yang pertama itu bunyinya atau bisa mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun berapa? 1945. Nah, itu yang sila yang pertama sebelum menjadi dasar negara yang sekarang itu diubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Kemudian 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan. 4, dan yang kelima. Nah, itulah yang merupakan perumusan Pancasila dari awal sampai menjadi sebuah dasar negara yang sekarang kita anut. Sampai sini ada yang bertanya? Gak bisa ya? Kalau sudah bisa nanti ibu kasih soal. Silakan nanti kalian kerjakan. Ini ditempel di buku ya, ditempel di buku kalian. Nanti ada pertanyaan yang ini, nanti jawabannya di bawah yang ini ya. Siapkan penting dan lemnya. Oh, silakan. Tempel di bukunya. Yang digunting pinggirnya aja, ya. Digunting pinggirnya aja. Tempel dulu di buku. Bukunya mana? Ini. Ya. Jangan buka bukunya. Ditempel tengah-tengah. Semua. Aku. Yang gini. Gini. Ya. Gunting ini aja gini. Ya. Jadi tempel di tengah. Tidak apa-apa. Silakan kerjakan.
Ya, isinya di belakang. Ini kan tempel, ini tempel. Nanti ini dibuka ini. Oh ya, kainnya. Kalau ini ada bolanya. Oh, tadi bolanya. Iya. Isinya di mana? Isinya itu udah baca dan halaman. Tadi halaman 8, Mei 12. Ini dulu. Terus ke samping ke sini. Yang rapi guntingnya. Nggak ada. Bisa. Ini kerjanya sampai satu jam gimana? Nah, sok mulai tempel. Bukan dong. Ini berarti potong di sini. Nanti tempel yang tengah. Ini aja nih, ini. Yang tengah, yang ke tengah sini jangan digunting. Oke. Ini tempelin di atas. Pinggirnya digunting lagi. Pinggirnya. Bukan. Sini. Gunting satu-satu. Nah, supaya bisa terbuka, ya. Harga Adil. Darah. Naik dulu. Apa ini, Pak? Siap. Ini. Iya. Cari di situ. Ya. Ya, udah.
Dania, nih, Dania, Aira. Lihat sini. Ada yang mau ke depan nggak? Dijawab pertanyaannya. Ya boleh, ayo. Pakai buku kamu dong, Laura. Buku mana dong ya? Itu dong sambal. Ayo dijawab. Tidak. Ini kan. Sini aja nih, sini. Ya, ayo. Sini. Misalkan, nih, mau jawab yang mana? Jara mau jawab yang mana? Dua. Satu aja. Satu, mau jawab yang mana? Apa? Asas? Ya, sok baca apa asasannya? Dua. Sasa nanti. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah mufakat. Ya, sudah. Sekarang Sasa mau jawab anggota panitia 9. Siapa aja? Ya. Ya, udah. Terima kasih Sasa sama Zahra. Kasih bukan. Silakan dulu. Ada lagi? Selanjutnya, yuk Azril. Azril mana punya Azril? Azril sama Aga. Enggak. Mau jawab yang mana? Ya, coba dulu. Harga dulu. Pertanyaannya apa? Asas. Badan, penyelidik, usaha, persiapan, kemudian Indonesia, ya betul. Azril, kamu jawab yang mana? Ini, hasil gagasan panitia 9 apa? Jakarta, Jakarta atau Piagam Jakarta? Ya, jawabannya betul. Kasih tangan. Selanjutnya, 2 lagi yang belum. Anten mau jawab. Fajar sama Aira 2 lagi, ayo. 2 lagi yang belum berarti mana? 2 lagi. Ini ya. Asas Insinyur Soekarno sama asas. Ya, lihat apa? Udah.
Pancasila. Karena ini ada perbedaan, jadi dirapatkan di sidang BPUPKI, ya, sidang BPUPKI yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan Piagam Jakarta dengan anggotanya yang disebut dengan Panitia 9. Nah, hari ini mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami. Untuk minggu depan nanti kita bahas tentang halaman yang berikutnya. Ya, halaman berikutnya tentang bagaimana hubungan nilai Pancasila dalam proses perumusannya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika